Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Listiana Sasanabila, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, kelas 3B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membagikan dan mempresentasikan salah satu kebudayaan yang terkenal di daerah tempat tinggal saya, yaitu Lampung. Lampung merupakan salah satu provinsi yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Lampung. Di antara sumber daya alam dan kekayaan laut yang melimpah ruah, Lampung juga memiliki kekayaan budaya yang tidak kalah tersohor dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Di antaranya meliputi rumah adat, berbagai tarian tradisional, pakaian adat, dan juga kuliner khas yang dimiliki oleh Lampung. Di sini saya akan lebih membahas mengenai pakaian adat Lampung. Pakaian adat Lampung ini lebih dikenal dengan nama tulang bawang. Sebagaimana halnya pada daerah lain, pakaian adat Lampung juga biasanya dikenakan untuk upacara adat, pernikahan, ataupun dalam hal seni tari tradisional. Di Provinsi Lampung, masyarakat adat Lampung terbagi atau dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat adat Pepadun dan masyarakat pesisir atau lebih dikenal dengan sebutan Saibatin. Masyarakat Pepadun ini menempati wilayah daratan dan kawasan dataran tinggi meliputi Kota Bumi, Tulang Bawang, Waikanan, Waiseputih atau Pubian. Sedangkan masyarakat Saibatin ini menempati wilayah pesisir dan membentang mulang dari timur hingga barat Lampung. Wilayah yang ditempati oleh suku Saibatin ini meliputi Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur yang mencakup kawasan Meliting Pesisir, Lampung Barat, Pesawaran, dan Tanggamus. Mengingat Saibatin dan Pepadun merupakan dua kelompok suku yang berbeda, maka tentunya ada perbedaan dalam hal kebudayaannya, seperti pakaian adat yang akan saya bahas ini. Apa saja sih perbedaan yang mendetail pakaian adat antara suku Saibatin dan Pepadun? Yuk, mari kita bahas. Pertama, pakaian adat Saibatin. Pakaian adat tulang bawang dari suku Saibatin ini didominasi oleh warna merah. Warna merah ini nampaknya merupakan pengaruh dari budaya pengantin Minangkabau. Sebagaimana diketahui, sejarah masyarakat Saibatin di masa lampau memiliki kedekatan dengan kerajaan Pagaruyung. Lalu terletak pada mahkota atau penghias kepala untuk perempuan yang biasanya disebut siger. Pada masyarakat Saibatin, siger ini disebut dengan sebutan Sigo Lekuk Pitu. Nama ini merujuk pada lekukan yang berjumlah 7 buah. Lekuk 7 ini melambangkan jumlah adok atau bangsawan yang ada di Lampung, yaitu Sultan, Raja Jupuan atau Depati, Radin, Batin, Mina, Mas, dan Kimas. Lalu hiasan kepala pada pria masyarakat Saibatin yaitu kopiah yang dibuat dengan kain tenun dan berbentuk runcing yang dijuluki dengan ketupang runcing. Bentuk ketupang runcing ini terbilang cukup unik karena bentuknya meruncing ke atas seperti tanduk. Lalu selanjutnya pakaian adat dari Pepadun. Pakaian adat suku Pepadun ini didominasi oleh warna putih. Sementara untuk mahkota atau siger yang dikenakan perempuan berjumlah 9 lekuk atau ruji yang disebut dengan siger lekuk siwo. Kesembilan lekuk ini mewakili 9 marga atau Abung Siwo Mego. Selain itu, 9 lekuk ini melambangkan sungai yang ada di Lampung. Setiap ujung siger terdapat hiasan bunga cemara yang terbuat dari kuningan. Lalu mahkota atau hiasan kepala pria pada masyarakat Pepadun yaitu menggunakan kopiah emas dengan bentuk beruji-ruji yang terbuat dari lempengan kuningan dan bermotifkan bunga. Setelah tadi membahas dua perbedaan yang mendetail dari pakaian adat suku Saibatin dan Pepadun, lalu saya akan membahas pakaian adat dan aksesoris yang dikenakan secara lebih mendetail. Yang pertama, untuk wanita. Pakaian adat dikenakan oleh pengantin wanita untuk busana atas adalah berupa baju tanpa lengan atau biasa disebut selapai. Lalu ada juga yang mengenakan baju lengan panjang. Sementara pada bagian bawahan mengenakan kain sarung berumbai. Pada tepi bawah di kain terdapat rangkaian rumbai ringgit. Kain yang digunakan ini merupakan tenunan khas Lampung yang disulam dengan benang emas atau lebih dikenal dengan nama tapis. Jenis tapis yang digunakan oleh pengantin pada saat pernikahan bukanlah jenis tapis biasa yang digunakan sehari-hari, melainkan tapis Dewa Sano yang merupakan bagian dari jenis tapis tulang bawang atau jusarat dari jenis tapis Pubian Telusuku. Selain itu, pakaian adat tulang bawang untuk wanita atau pengantin wanita baik dari suku Pepadun atau Saibatin dilengkapi dengan berbagai aksesoris. Di antaranya yaitu, pertama ada siger. Siger sebagai mahkota yang menjadi hiasan di kepala. Siger menjadi salah satu bagian penting dalam pakaian adat Lampung. Siger atau disebut dengan sigo dalam bahasa Lampung ini umumnya berwarna emas atau perak. Siger ini melambangkan keagungan dan hierarki dalam masyarakat adat Lampung.
Yang kedua, seraja bulan. Aksesoris seraja bulan ini bentuknya menyerupai mahkota kecil, mempunyai 3 buah ruji yang terletak di bagian atas tiger dengan jumlah 5 buah mahkota. Seraja bulan ini memiliki makna yaitu sebagai pengingat bahwasanya dahulu kala terdapat 5 kerajaan yang sempat menguasai wilayah Lampung. Selain sebagai lambang dari 5 kerajaan, seraja bulan juga dapat melambangkan 5 filosofi hidup masyarakat Lampung. Ketiga, ada bebe. Bebe fungsinya sebagai hiasan, terbuat dari sulaman kain yang halus seperti jenis kain satin. Dibuat dengan bentuk menyerupai bunga teratai mekar. Selain sebagai hiasan, bebe juga memiliki fungsi yaitu sebagai penutup dada pengantin perempuan. 4. Ada subang. Subang merupakan perhiasan telinga atau anting. Biasanya dipakai pada cuping daun telinga. Subang biasanya berbentuk seperti buah kenari dan berbahan dasar emas. Lalu selanjutnya ada perhiasan leher dan dada. Perhiasan leher dan dada terdiri dari kalung buah jukum dan kalung papan jajar. Kalung papan jajar terdiri dari 3 lempengan siger kecil atau perahu sebagai simbol kehidupan baru bagi pasangan pengantin. Sedangkan kalung buah jukum memiliki bentuk menyerupai buah jukum yang dibuat sedemikian rupa sebagai lambang doa semoga cepat dikaruniai keturunan. Lalu selanjutnya ada perhiasan lengan dan pinggang. Untuk perhiasan lengan terdiri dari beragam jenis gelang, yakni gelang burung, gelang kano, dan gelang bibit. Gelang kano merupakan gelang yang dikenakan pada lengan atas, baik pria maupun wanita, yang memiliki makna yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik setelah menikah. Sama seperti halnya gelang kano, gelang burung juga dikenakan di lengan atas, yaitu sebelum gelang kano. Mengandung makna akan beban yang akan dihadapi oleh pasangan pengantin setelah menikah. Burung pada gelang ini melambangkan harapan agar kehidupan rumah tangga pengantin dapat kekal hingga akhir hayat. Pada pinggang ada selempang pinang yang digantungkan secara melintang dari bahu sampai pinggang. Lalu ada bulu serti, yaitu ikat pinggang dari kain beludru berwarna merah dengan dihiasi kelopak bunga dari logam kuningan. Selanjutnya kedua ada pakaian adat dan aksesoris untuk pria. Sebagai pakaian atasan bagi pengantin pria, ada berupa baju lengan panjang dengan dipadukan celana panjang berbahan dasar kain. Sebagai pelengkap busana, dikenakan hihat akhir yang berupa selendang berbentuk bujur sangkar. Hihat akhir ini dipakai dengan cara dilingkarkan ke pundak hingga menutupi bahu, kemudian ujungnya dibiarkan menjuntai. Namun di beberapa daerah, kedua ujungnya tersebut dipertemukan dengan ikat pinggang. Untuk bagian bawahan, dilengkapi dengan sarung tumpal. Sarung tumpal ini merupakan kain sarung khas Lampung yang ditenun menggunakan benang emas. Dikenakan di luar celana mulai dari pinggang hingga lutut. Untuk aksesoris yang dikenakan kaum pria ini sama seperti yang dikenakan kaum wanita, yaitu ada kalung papan jajar. Kalung papan jajar ini menjadi salah satu aksesoris penting dalam pakaian adat pengantin pria. Kalung papan jajar ini memiliki 3 bandul berupa lempengan berbentuk perahu atau siger dengan ukuran yang berbeda-beda, memiliki nilai filosofis dan maknanya mengandung kehidupan baru yang akan dijalani oleh pasangan pengantin. Lalu kedua ada kalung buah jukum. Kalung buah jukum ini merupakan sebuah kalung dengan bandul berupa rangkaian miniatur buah jukum. Memiliki makna atau doa supaya pasangan pengantin segera dikaruniai keturunan. Lalu selanjutnya ketiga ada selempang pinang. Selempang pinang ini berbentuk gantungan leher panjang yang menyerupai buah atau bunga. Lalu keempat ada bulu serti. Sama seperti pengantin wanita, bulu serti ini merupakan ikat pinggang yang terbuat dari kain beludru berwarna merah. Bedanya pada pria, bulu serti ini dihiasi atau dilengkapi dengan senjata tradisional masyarakat Lampung. Lalu selanjutnya ada perhiasan lengan. Sama seperti pengantin wanita, perhiasan lengan ini terdiri dari beberapa gelang, yaitu gelang burung, gelang kano, dan gelang bibit. Urutan pemakaian gelang yaitu pertama, lengan atas itu ada gelang burung, lalu bawahnya disusul gelang kano, lalu terakhir gelang bibit. Pakaian adat Lampung ini tidak hanya memiliki ciri khas, setiap bagiannya syarat akan makna, mengandung nilai filosofis dan doa bagi para pemakainya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.